Ya, bahwa tidak ada di sini pemaksaan atau pemerasan atau ada pengancaman atau pencucian uang, karena ini fix, ini minta tolong, ini pekerjaan yang biasa saya memang lakukan. Artis Nikita Mirzani kembali menjalani sidang lanjutan kasusnya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Kamis kemarin. Dalam kesempatan itu, ia dengan tegas membantah tudingan pengancaman terhadap dokter kecantikan Reza Gladys. Nikita juga menjelaskan bahwa percakapan dirinya dengan Reza melalui sang asisten sama sekali tidak berisi ancaman atau pemerasan, melainkan hanya membicarakan soal kerjasama. Kepada saudara ini terkait dengan apakah saudara pernah tahu kalau terdakwa Mail ini kan ada dakwaan juga sebenarnya, terdakwa Mail ini pernah nggak mereview produknya Reza Gladys ini? Tidak pernah mereview, yang Anda tahu? Enggak. Nah, kalau yang soal Cuma diteleponin terus aja sama saya. dia kenapa? Diteleponin terus. Diteleponin terus. Jadi memang yang Anda tahu Reza Ya, menghubungi dia selama ini untuk bertemu saudara. Ya. Oke. Nah, saya mau tanya lagi soal ya yang tadi endorse itu, yang endorse apa? Dari sekian banyak endorse yang harus, apakah ada sesuatu pekerjaan yang diprioritaskan? Apakah itu misalnya ada pertanyaan saya? Loh, saya tanya. Kalau memang sudah pernah ditanya ya, bayangkannya aja jaksa cukup begitu ya. Silakan. Ya, Anda jawab Silakan. Saya tanya di sini. Ya silakan dilanjutkan. Iya, Hanya saya baru nanya di Pekerjaannya banyak. jadi kalau misalkan hasil dari pekerjaan itu kan memang uang yang di dalam rekeningnya Mail itu tidak selalu diambil langsung. Biasanya itu ditabung dulu, nanti kalau ada apa-apa baru diambil. Biasanya Mail itu kalau misalkan kayak mau beli sesuatu dia bilang Kak, gua ambil uang dari rekening ini ya buat bayar itu, jadi terserah dia mau pakai 50 juta, dia mau pakai 1 juta, terus namanya. Iya. Bebas ya. Bebas. Berarti dengan jumlah yang besar juga Anda tidak mempermasalahkan itu kalau Tidak bebas? pernah masalah. Tidak mempermasalahkan. Cukup. Izin lanjutkan. Akira. Sama kamu juga. Kemudian saksi Oki menjawab dia nggak mau ketemu kalau nggak pasti. Soal yang tadi teh. Jadi pertanyaan saya, saksi itu ketemu yang pasti itu seperti apa sehingga kayak ada trauma ketemu orang gitu. Ini harus pasti seperti apa? Jadi banyak banget orang-orang ini kayak memanfaatkan saya gitu. Ketemu bilang ngomongin kerjaan, nggak taunya cuma pengen story aja, di posting di IG-nya, di TikTok-nya gitu. Sehingga Jadi jadi banyak. saya belajar dari situ, kalau mau ketemu saya ya harus pasti sekarang. Siap pasti ya. Terus saya lanjutkan kembali. Anda sempat ditanyakan oleh tadi terdakwa Ismail itu sampai harus menanyakan itu kepastiannya kepada saudara. Itu komunikasinya terkait apa? Anda tahu nggak? Ada angka 5M dan lain sebagainya. Enggak, kalau tahu pas main kasih tahu. Pas Maya kasih tahu. Iya. Itu juga terkait pekerjaan. Itu juga pekerjaan. Pekerjaan semua ya. Jadi saudara itu kalau ditemukan sama terdakwa Maya itu semuanya terkait pekerjaan. Pekerjaan itu sudah pasti. Sudah pasti. Ya? Pasti. Saudara saksi pernah nggak saudara itu mau mereview, tapi setelah review itu tidak dibayar dan saudara kecewa? Zaman dulu ya. Pernah. Itu juga ada kaitannya kalau misalkan ketemu itu saudara trauma ketemu orang kalau tidak dibayar. Betul. Sama juga ya. Karena waktu itu sempat ada yang bikin konten tentang saya itu sampai ke rumah membeli rumah apa segala macam, ternyata ujungnya nggak beli rumah, cuma buat konten dia aja begitu kan di sini. Termasuk ada yang namanya Mira Hayati. Iya betul. Sehingga saudara trauma juga. Iya yang datang ke rumah saya beberapa orang waktu itu.
Terus yang ingin saya tanyakan, tadi kan sempat disinggung masalah rekaman. Saudara tahu nggak ada rekaman antara terdakwa dengan Dr. Oki dengan saksi Reza? Saya baru tahu itu di bulan Februari ketika saya selesai di BAP, terus minggu kemudian saya ditetapkan di tersangka. Bagaimana saudara tahu ada rekaman? Disebar, waktu itu saya tahunya dari Instagramnya Reza Gladys. Siapa yang menyebarkan? Reza Gladys sendiri. Saudara tahu nggak siapa yang merekam? Menurut pengakuan dari sidang yang Mufid itu suaminya bahwa yang merekam adalah suaminya. Bisa. Iya. Yang rekam itu suaminya. Yang suaminya. Nama suaminya siapa? Mufid. Ada izin atau segala macam? Nggak tahu itu kan ngomongin pemain bukan? Ada main, ada terdakwa main juga di situ direkam. Ada suara main ya. Terkait apa? Terkaitnya itu si Reza minta ketemu terus maksa main menunjukkan angka, minta tolong dipertemukan, minta tolong di review yang baik-baik produknya. Jelas yang minta duluan ketemu itu adalah saudara Reza. Reza yang mencoba berkali-kali dan di dalam rekaman jelas. Di rekaman itu jelas Reza meminta tolong. Anda sendiri punya nggak rekaman? Saya nggak punya. Saya nggak suka menurut. Tapi tahunya dari Sosial media. Ya karena di posting sama guru-guru mereka sendiri. Oke, nanti kita akan jadikan bukti ya. Iya. Terdakwa ada pertanyaan? Pertanyaan, ada pertanyaan enggak, saksi? Pertanyaan saksi yang mau bilang Coba ada pertanyaan enggak ada? Coba saksi fokusnya. Pengecekan rekening yang masih ada sisanya Karena kan ada masuk 4 ya. Ya, yang ada di rekening waktu itu sisanya hanya 300 Cukup. Yang jelas yang disita cuma 3,4 ya. Iya ngapain sih rekening aku guys? Jadi sebentar saksi ya, sudah saudara tanyakan yang disita dari rekening saudara nggak ada. Tidak ada. Semua dari ibu para peserta. Iya, dan itu disitanya bertahap yang mulia. Bulan-bulannya ada di BAP semua. Ada lagi yang mau diterangkan yang tidak semua ditanya terkait dengan terdakwa Ismail. Ya bahwa tidak ada di sini pemaksaan atau pemerasan atau apalagi pengancaman atau pencucian uang karena ini fix ini minta tolong, ini pekerjaan yang biasa saya memang lakukan. Tak hanya membantah, Nikita juga membongkar isi percakapannya dengan Reza di hadapan majelis hakim. Ia menegaskan dirinya bersedia melakukan promosi jika produk Boss Skincare yang overklaim itu sudah diperbaiki. Nikita menilai tudingan yang diarahkan kepadanya terlalu berlebihan dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Ya, si bos itu ada judul nama nggak sih di situ? Bu, maaf. di sini belum. Di sini Belum apa? Ya, itu percakapan saya dengan orang lain. Karena di jam 8.57 langsung di saksi ini kita berbicara melanjutkan percakapan lagi, mana sih airnya Reza Cengking? Nah, seperti itu. Nah itu maksudnya gimana? Air apa? Ya karena setahu saya memang Reza ini kan selalu melakukan flexing ya di sosial medianya. Selain flexing juga dia juga beberapa influencer dan dokter-dokter juga sudah sempat review produknya, bukan saya saja, saya cuma nge-info saja. Memang produknya itu memang banyak yang overbrand dan berbahaya gitu. Dan memang saat itu setahu saya lihat si Reza ini memang dia tidak melakukan perbaikan, malah dia menghajar bukti dengan mengingini dia sambil nge-live gitu. Itu ada di sosial media. Nah, terus kemudian kalau udah belum airnya saksi mau bikin apa? Ya nggak ada apa-apa, cuma nanya aja. Tidak ada apa-apa. Oh, jadi hanya ingin mencari-cari gitu? Nggak
nggak usah mencari-cari ya, produknya itu udah ada di saya. Yang kata dia Reverskin sama DNA itu, ya. Terus kemudian di tanggal 3 bulan 12 saksi Nikita melakukan chatting dengan Dr. Oki kembali. Telepon deh, sekarang penting. Dr. Oki, WA si Gepeng dok. Kita bilang, saksi kita bilang Reza. Terus saksi kita mengatakan juga, cus dok buat jajan anakmu. Maksudnya anakmu itu aku dok, hahaha, bukan games, duitnya udah banyak dia. Oke, aku cek. Itu maksudnya seperti apa? Jadi WA si Gepeng dok. Oke, jadi begini Bu Jaksa, si Reza ini kan selalu menelpon Dr. Oki dan memang berkali-kali sama Dr. Oki tidak direspon. Dan Dr. Oki sempat bilang, ini kamu bicarain sama Reza. Aku bilang, ngapain? Aku bilang begitu kan. Ya terus hanya komunikasi seperti itu aja, tidak ada yang lain. Menariknya nih guys, jalannya persidangan kali ini berlangsung normal tanpa drama. Nikita terlihat lebih kalem dengan outfit serba hitam. Jauh dari kesan meledak-ledak seperti biasanya. Suasana ruang sidang pun terpantau santai. Jaksa penuntut umum ataupun hakim menjalankan persidangan tanpa adanya upaya intimidasi. Nikita dihadirkan sebagai saksi dalam sidang Mail dan sebaliknya, Mail pun memberikan keterangan selaku saksi kunci terkait kasus yang menjerat mereka. Selain itu, Dr. Oki juga tampak hadir menyaksikan sidang Nikita Mirzani. Dr. Oki mengungkapkan bahwa sahabatnya itu sudah menitipkan anak-anak kepada dirinya. Ya kita doakan aja yang terbaik ya buat terbaik. Tapi kalau Nikitanya, kalau seandainya lagi nelpon saya pakai wartel ya, di sana itu kan nelpon pakai wartel biasanya dia nelpon jam 9, jam 10 pagi, gitu 2-3 kali seminggu palingan di weekday. Dia hampir tidak pernah menceritakan tentang masalah ini ataupun tentang apa yang dia pikirkan. Pasti dia ceritanya tentang anaknya gitu. Sedih anaknya baru masuk sekolah lagi kan, kayak gitu, sekolah di Sampurna Academy. Maksudnya sekolah yang dia impikan untuk anaknya. Dia tuh pengen hari pertama sekolah gitu ya, cerita terakhir hari pertama sekolah pengen nganter anaknya gitu di sekolah. Ya kalian tahu lah Sampurna Academy kan mahal sekali ya gitu. Kita misalnya kalau punya anak pasti dia melakukan yang terbaik, dia pengen ngantar anak sekolahnya. Ini ada siapa aja berarti bisa dibilang satu-satu udah banget. Jadi, emang udah masuk duluan? Kalau dia bilang Nanya aja. tapi mundur dikit tuh Ngajak kalau ribut. seandainya lagi kayak gini nggak Kan aku bisa dari nemuin subuh anak. itu kan baru datang nanya pak. Tapi dok, sering menemui nggak sih anak-anaknya NM gitu? Apa? Ya anaknya sering ketemu nggak? Kalau sering ketemu enggak kayak gitu, karena kan saya juga ada kesibukan. Tapi biasanya kalau ada hal-hal yang penting banget kayak gitu, seandainya kaminya nggak bisa dihubungin, karena kan nggak bisa leluasa ngubungin di sana kan, harus tunggu Nikita Mirzani yang menelpon gitu. Nah kalau seandainya ada sebuah hal yang keputusan apa tentang anaknya, biasanya kalau nggak nelpon saya, nelpon Ica, nelpon Dea gitu. Ya kalau abang, Bang Aska sehat-sehat kayak gitu, yang memang rentan agak sakit itu lebih belum stabil itu Arkana kayak gitu, karena kemarin kan lagi sakit itu pun belum sembuh total kayak gitu. Jadi Arkana sih kayak gitu yang agak lebih lemah gitu. Hasilnya apa dok kemarin dia ngakuinnya? Nah itu kan karena saya ngerti tentang kedokteran, saya seorang dokter nggak boleh ngasih tahu sakitnya apa, yang pastinya kalau nggak salah tentang bencana. Tapi untuk Nanti dok kondisi selama sekarang Kaniki seperti apa? bisa dibilang saat ini kondisinya Kaniki sedang di dalam masa tahanan, tetap dirimu tetap memantau anak-anaknya Kaniki ya? Kalau memantau sekali itu enggak, karena kan pastinya ada babysitternya kan. Tapi kalau seandainya ada sesuatu hal yang sangat penting sekali, kalau seandainya Ican ataupun Kak Dea udah nggak tahu nih mau ngambil keputusan apa, biasanya mereka udah mengingat karena saya lebih dituakan, baru mereka bertanya. Nah, siapa nih yang kemarin ikutan nyimak sidang Nikita Mirzani? Kalau menurut kalian, isi percakapan Nikita dengan Reza hanya bentuk kerjasama atau terindikasi ada upaya pengancaman? Yuk tulis komen kalian di bawah ini ya guys.